Bismillahirrahmanirrahim. Hello, back again with me. Teman-teman, in this video I'm going to talk about tentang pembelajaran jarak jauh. Actually, this video should be a post after our meeting about online teaching. And if I'm not mistaken, it happened a month ago. So, online teaching is part of pembelajaran jarak jauh. Nah, si pembelajaran jarak jauh ini jangan dikira merupakan hal yang baru ya. No, because it happens about 30 years ago, mungkin lebih lama lagi. Karena pada dasarnya si pembelajaran jarak jauh ini emang sudah terjadi sejak kayak bahkan di Amerika Serikat pun gitu sudah dilaksanakan dalam bentuk korespondensi surat menyurat gitu. Dan sekarang sudah berkembang dengan alat elektronik. Ya, kita lihat dulu deh. Walaupun memang pembelajaran jarak jauh ini bukan sebuah metode sih, but it's a model. Ini tuh kayak wadahnya gitu. Nah, kita lihat definisinya dulu deh. I took 3 definition dan ini agak jadul sebenarnya. Kayak yang terakhir tuh 10 tahun yang lalu. Intinya sih, yang namanya PJJ itu adalah kegiatan yang terencana dan terdiri atas terencana dan sistematis, dan dia masih tetap terdiri atas persiapan, presentasi bahan ajar, serta pengawasan dan dukungan pembelajaran siswa. Dan katanya yang dicapai dengan menjembatani jarak fisik antara siswa dan guru melalui satu media teknis yang tepat. Jadi pembelajaran ini digunakan untuk menjembatani jarak fisik ya, karena pada berjauhan ya. Terus nggak ada bedanya dengan pertemuan tatap muka, tetap aja harus ada persiapan, nanti dilakukan presentasi bahan ajar serta pengawasan dan dukungan pembelajaran siswa. Nah, kemudian di tahun 1988 selain Rudolf Manfred Delling ada Hilary Peraton. Dia juga bilang katanya pendidikan jarak jauh ini proses pendidikan di mana proporsi pengajaran signifikan dilakukan oleh seorang pengajar yang terpisah oleh ruang dan waktu. Kalau yang dari Rudolf Manfred Delling ini lebih detail ya, tapi kalau Hilary Peraton ini dia cuma bilang ini terpisah ruang dan waktu. Nah, kalau dari Simonson 2010 dia bilang katanya PJJ ini berbasis institusi, berarti dia formal ya, dan kelompok belajarnya terpisah menggunakan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan antara peserta didik. Nah, kalau Simonson menceritakan bentuknya bahwa PJJ ini harus interaktif, menghubungkan peserta didik, pendidiknya, serta sumber belajarnya apa, gitu. Itu kita lihat dari definisinya. Jadi secara definisi udah pasti PJJ itu pembelajaran yang digunakan untuk menghubungkan gitu, walaupun terpisah ruang dan waktu, tapi kegiatan bisa dilakukan dan guru tetap melakukan persiapan, presentasi, dan pengawasan. Intinya bentuknya sama, tapi kegiatannya sama tapi bentuknya yang berbeda. That's why ada 5 elemen dari PJJ, yaitu 1, ada pemisahan guru dan pelajar, means ya tadi terpisah jarak dan waktu itu. Second, melibatkan lembaga dalam mengorganisasi dan mengelola program pendidikannya. Jadi kalau di beberapa kampus dan program studi lain LMS-nya jalan ya, Learning Management System-nya udah jalan gitu. Kalian bisa lihat dari brosur-brosur perkuliahan, pembelajaran di kampus-kampus lain, bahkan di luar negeri sana mereka udah jelas-jelas ngasih pilihan buat sekolah kuliah online. Ketiga, penggunaan media dari mulai cetak, audio, video, komputer gitu untuk menyatukan guru dan siswa, yang seperti disampaikan oleh Rudolf tadi ya, bahwa ada satu teknis
yang digunakan untuk menjembatani jarak dan waktu ini. Keempat, penyediaan komunikasi dua arah guru dan siswa. Terus tidak adanya absen kelompok belajar. Ini mungkin saya garis bawahi ya. Saya nggak ada absen, tapi tidak ada absen ini bener banget nih. Salah satu yang saya gunakan tidak ada absen. Cuma lihat dari tugas yang terkumpul gitu. Kelima, proses belajar secara perorangan dan sesekali secara klasikal atau tatap muka. Nah, di sini memang diharapkan bahwa individu learner-nya itu bisa belajar mandiri, self learning. Oke. Dan sesekali belajar secara klasikal ya, secara tatap muka. Tatap muka it happens in the past, tapi mungkin kalau di sini maksudnya itu kayak video conference kalau sekarang. Yap, kita masuk sekarang ke online teachingnya. Honestly, I'm a little bit afraid of teaching this atau giving this information to you because it will be kayak pengakuan dosa saya. But yes, you will kayak apa ya? Kayak I don't know how to say it, but I feel a little bit guilty about this. So online teaching ini kan heboh sebenarnya, heboh gara-gara pandemic kan, online teaching ini. Jadi kayak March 2020 itu masif gitu, teachers are working hard to transport their classes gitu into virtual platform gitu, dan semuanya masih belajar karena terpaksa dan dipaksa buat mengubah dari tatap muka into virtual platform. Reasonnya apa? Yes, of course gara-gara COVID-19 gitu, bukan gara-gara sih. Pandemic COVID-19 become one of the reason, and then actually in 2020 memang seharusnya kita udah mulai memanfaatkan teknologi yang ada. Nih, dengan teknologi yang ada nih, sebenarnya kita nggak usah harus terpaku. Jadi dimanapun kita udah bisa belajar, bahkan kalian aja nih. Saya nggak bisa memungkiri bahwa learning by TikTok itu nyata adanya, nggak cuma goyang semongko atau lain-lain, tapi kalian you can learn something from that. Nah, selain pandemik juga akhirnya muncul istilah sinkronus sama asinkronus. Sinkronus itu bisa kita artikan sebagai pembelajaran langsung dan tidak langsung ya. Karena namanya online, kalian bisa lah bayangkan sendiri kayak apa sih online secara langsung dan online secara tidak langsung. Itu akan kita bahas juga. Yap. Kalau tadi online teaching, PJJ, pembelajaran jarak jauh itu as a wadahnya gitu, wadah modelnya. Nah, ini juga sama. Ini juga jadi it is said untuk membuat mengubah classroom into virtual platform, kita nggak boleh kehilangan bentuk instruksionalnya gitu. Jangan sampai dalam pembelajaran itu hilang arah. Mungkin saat ini I don't know if I will use it or not, tapi bayangkanlah 2 atau 3 tahun saat kalian lulus, we never know kalian mau jadi apa. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat buat kalian, not only become a teacher, tapi mungkin ada yang jadi trainer, mungkin kalian bisa ada yang berjiwa wira swasta, you want to open your own course gitu. Dan karena memang budayanya udah berupa
online, jadi kalian perlu mengikuti teknologi development yang ada ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai cafe. Cafe itu lebih ke desain. Sorry. Gitu. Instructional design model. Jadi untuk ngajar secara online kita perlu memperhatikan 4 hal. First of all is content, activities, facilitation, sama evaluation. Kontennya yaitu as a teacher, as a lecturer, harus jelas untuk organize instructional content in a systematic way. Yep, karena nggak bertatap muka langsung, sometimes there will be misunderstanding ya. Makanya apa yang diperintahkan itu harus jelas dan sistematik. Yang kedua, activities. Dari A-nya ya. Jadi activities ini tentang design and develop a wide variety of learning activities. Facilitation, yang ketiga itu facilitate 3 types of interaction for learning tadi ya. Ada interaction katanya. Then from learners katanya. Learners, teacher, sama source-nya. Learning source-nya. Ini nih yang harus difasilitasi, semuanya masuk. Dan terakhir adalah evaluation holistically online learning and perform. Jadi terus kalian bertanya, terus di mana dong teaching metodenya berlangsung? Kalau menurut kalian ada di mana? Yap, sebenarnya lebih ke saat konten dan si activities ini. Di sini teaching metodenya berjalan tetap loh. Gitu. Kita bahas satu-satu. Pertama, first of all, we're going to talk about content. Nih, jadi kan udah dibilang ya bahwa konten itu tuh kita organize suruhan itu instructional content in a systematic way gitu. Kita harus lebih sistematik. Jadi ada 4 level. There are 4 level. Jadi ada 4 level of content. Pertama kita pastikan dulu tentang course-nya. Kedua, modul. Ketiga, lesson. Number 4 terakhir adalah activity. Course level content yang pertama katanya instructional contents for the semester. Jadi in the first meeting mungkin ya harus jelas ya. Ya kalian bayangkanlah sendiri ini sudah sesuai atau tidak. Terus ngeliat lagi, check the alignment with the program requirements and standard. Nah ini udah saya pastikan bahwa oh ya yang dibutuhkan teman-teman karena ada beberapa kegiatan yang nggak bisa dilakukan pada materi teaching method ini, akhirnya saya terpaksa mengubahnya. Yang pasti harus sesuai dengan program requirements and standarnya gitu. Habis sesuai, kalau udah sesuai nanti kita seharusnya ya teacher, instructor, or lecturer ini membuat modul konten. Kenapa? Karena biar jelas di minggu pertama, kedua, ketiga, sampai seterusnya itu apa sih kegiatannya. Yang ketiga, lesson level kontennya itu kita udah mulai. Jadi setiap instructional modul yang dikasih itu bentuk pembelajarannya seperti apa. Ya tadi di sini di konten sama
di modul sama lesson ini mulailah kegiatan apa teaching metodenya itu mau seperti apa sih bentuk teach metodenya, apakah cuma translate gitu kan kayak audio lingual doang, ngomong doang gitu, apakah bentuknya komunikatif. Yang terakhir activity level content, di sini harus dipertimbangkan juga kegiatan seperti apa sih yang akan dilakukan selama online meeting ini. Nah, kita harus memperhatikan dari learning materialsnya, terus nanti mau kegiatannya apa, dan juga karena terpisah ruang dan waktu, pastinya tools dan teknologi apa sih yang dibutuhkan. Barulah kita bisa melakukan assessment and evaluation. Gitu. Selanjutnya, next, kalau ini tentang activities for learning. Jadi tadi udah ngomongin kontennya, terus kita masuk ke activities. Hampir mirip ya di sini. Nah, yang diperlukan oleh pengajar, as a teacher, lecturer, adalah proses kegiatannya. Tadi kalian mau pilihnya tuh sinkronus atau asinkronus. Kalau yang secara general harus diperhatikan nih bahwa sebelum kegiatan itu dilihat dulu instructionnya seperti apa, terus untuk presentasi, medium presentasinya bagaimana, terus alat dan bahan yang dibutuhkan, tes activity-nya. Jadi jangan sampai it happens to me a lot, saya ngerasa pede melakukan sesuatu nggak taunya gagal pas sama kalian. For example ngajar lah, nggak taunya saya pakai online Google Meet, nggak taunya saya yang kedepak keluar gitu kan. Padahal harusnya saya coba dulu. Set time aside for both synchronous and asynchronous, ya ditentukan. We cannot beda sama ngajar di kelas. In online tuh kan banyak yang kita korbankan, dari mulai kuota, waktu juga, capek juga mantengin. Misalkan kuliah kalian harusnya 4 SKS, terus 4 SKS-nya gitu kalian depan komputer, itu juga gak baik. Terus pas during activities, pada saat kegiatannya nih kalian mau initiate synchronous activities gitu, yang tadi saya bilang mau bentuknya mau apa nih, synchronous udah webinar aja atau online meeting aja, atau mau lewat chatting itu bisa. Terus engage, guide, monitor, comment, and even participate in activities. Ya, saya merasa masih penting sih untuk memberikan feedback. I don't know it happens to me, sorry bang, saya merasa sih memberikan feedback yang baik ya. Terus terakhir yaitu post activities. Di post activities ini ya mulai ada, kita harus tetap assess. That's why I give you, tetap dikasih tugas di situ. Terus ada reflectionnya juga lewat Google Meet, bukan Google Meet tapi Google Form ya. Terus ini juga kita bisa nge-lead buat pertemuan selanjutnya. Dan link activity result to course grade. Boleh kalian, kalau menurut saya nih boleh ditunjukkan atau enggak. Saya yakin kalian juga termasuk yang bahagia kalau tahu kan nilainya. Jadi transparansi ini menurut saya penting, apalagi dalam bentuk online meeting. Kita hanya bisa fokus ke hasil kerja learners ya kan. Saya nggak bisa lagi ngelihat okay, Dita karena saya ingat sama Dita, yaudah Dita nilainya 90 gitu, no ya. Atau saya ingatnya sama ini siapa tuh kan saya lupa lagi nama-namanya. Saya ingat Ridwan, padahal Ridwan gak pernah masuk, tapi saya ingatnya sama Ridwan. Oke, Ridwan dikasih nilai 100 misalkan, enggak kan seperti itu. Kita harus as a teacher atau ya pengajar lah, pada saat online course ini ya kita cuma bisa lihat dari hasil kerja si siswa tersebut.
Nah, ini tentang facilitation. Kalau facilitation ini dibilang ngambilnya dari Moore. Ini ada expert namanya Moore, 1989. Jadi ada 3 interaction. There are 3 interaction happens in online learning katanya. Pertama ada hubungan antara learners to learners, ada lagi learners to instruction interaction, sama terakhir adalah learners and content interaction. Bisa ngeliat di sini hubungannya timbal balik. Jadi apa sih hubungan antara learners sama kita mulai dari learners sama kontennya ini. Harus diperhatikan bahwa pada saat online teaching atau online learning ini, konten yang digunakan appropriate for the learners. It is easy to implement in the online class. Saya berkali-kali pengen rasanya saya melakukan presentasi, cuma tak kenapa saya sendiri gak pede untuk meminta kalian melakukan presentasi. That's why gitu. Saya harus memperhatikan hal tersebut, karena misalnya pengen kontennya seperti itu, atau saya pengennya kalian nyari informasinya sebanyak-banyak mungkin, itu bisa sih. Tapi kalau harus terus melakukan video call atau online meeting itu terus kalian harus nyari materi banyak, jawab pertanyaan, itu kan nggak mungkin. Jadi di sini harus dilihat tools and resource-nya yang sesuai, learner sama konten. Terus ada lagi learner sama instructor. Ngerasa nggak bahwa hubungan kita aja sebenarnya saya juga nggak bisa make a contact gitu, beda sama kalau saya ketemu muka gitu. Bahkan kalian nggak tahu kan saya bercanda atau enggak. Nah disinilah fungsinya ada learner sama instructor interaction. Ada motivation and encouragement. Saya lupa apa yang saya lakukan di Google Classroom, tapi I try in reading class itu kalau mau ngasih tugas saya kasih instructionnya, misalkan before we start say Bismillah, after you finish your task say Alhamdulillah, karena saya berharap itu jadi motivation sama encouragement juga. Ngasih feedback. Nah ini yang kadang saya forget to do, terutama buat siswa-siswa di sekolahan nih, buat yang udah ngajar juga. Feedback sama anak sekolahan tuh pentingnya, ngasih bahwa you are kayak notice dengan yang mereka lakukan, harusnya sama kalian juga ya. Dan terakhir adalah tentang learners to learners gitu. Kalau di sini learners sama learners lebih ke bahwa siswa ke siswa itu ya mereka lebih kontak aja, karena kan gara-gara si online learning ini jadi individualism. Tapi kalau tetap ada interaction, tetap aja mereka ada collaborative activities gitu. Dan karena saya ngambil contoh lah untuk bahasa ya, karena kita tetap di situ ada tentang social functionnya dari pembelajaran bahasa. Kalau kita cuma individualis itu sangat tidak cocok. Nah ya nih, itu kelupaan. Ada juga antara kalau ngelihat dari instruction sama kontennya, ini juga sebagai guidance ya, dilihat dari kontennya udah sesuai belum gitu dengan apa yang akan diajarkan. Terus si learner sama instructornya juga keluar enggak dari rulesnya, jangan sampai jadi kemana-mana. Oke. Sekarang kita ngomongin evaluation ini tadi ya harus holistik. Nah mungkin saya akan batasi
sorry. Mungkin saya akan batasi. Kalau emang masuknya ke tingkat rendah, kelas rendah, for example SD, terus juga TK, yang karena emang udah online juga, ini tuh perlu ada peers and parents. Ini perlu banget biar orang tua juga ikut, karena mereka lah yang membantu pembelajaran. Tapi buat androgin buat pembelajar dewasa cuma dari individual student aja, dan juga si learning system, learning management systemnya. Kalau kita e-learning UMI ya buat feedback. Nah, kalau individual student, kita nih as a instructor, as a lecturer, as a teacher, instructor, kita ngelihat dari tugas, discussion post. Nah, biasanya kalau nyediain fungsinya stream yang ada di Google Classroom tuh sebenarnya buat discussion post di situ. Terus juga test, quizzes, sama examination, sama self reflection. Di sini juga tetap ada karena pembelajar belajar sendiri ya, self learning. Terus kalau di learning management system tuh buat feedback, jadi harus dilihat dulu activities by date-nya, assignment submission-nya gimana. Takutnya kan ada yang nggak ke record, dan itu pasti nyebelin banget. Terus communication frequency sama pattern-nya, dan ada grade-nya. Ini untuk dimasukin nanti ke siap kalau kita ambil yang ada di UMI. Oke, nah itulah dari cafe. Jadi kita jangan melupakan, kita harus mengingat walaupun memang gak sempurna dan terus belajar, bahwa nanti kalau udah online learning itu kita harus tetap biar pembelajaran dapat berjalan, ingat untuk menentukan kontennya, terus persiapan activitiesnya, jangan lupa memfasilitasi interaksi yang terjadi selama di dalam kelas online, dan terakhir haruslah kita melakukan assessment biar tahu hasilnya. Untuk assessment itu dilakukan adalah kita kan udah set goals di awal, ada learning objective. Nah, buat mencapai learning objective itu harus dinilai kan, dan gunakan, makanya tetap harus ada assessment di situ. Nah, kita sekarang terakhir nih, wow, saya udah ngomong terlalu banyak, I don't know, takutnya kemana-mana. I'm really sorry about this. Yep, ini kita mau bahas tools and teknologi yang digunakan selama online ya. Kalian ngerasa gak kalau ngomongin teknik itu selama online teaching lebih banyak ke walaupun bentuk metodenya itu adalah komunikatif ya, karena yang terjadi sometimes dua arah, tapi kalau tekniknya itu jatuhnya adalah si pengajar itu ceramah. Nah, ini adalah beberapa cara, bukan beberapa cara. Tadi kan kita udah ngomongin tentang sinkronus asinkronus ya. Sinkron, kayaknya salah deh nulis ini. Synchronous aja ya, dan I forget how to write it. Ya, secara langsung ya, ini ada beberapa ya, kalian udah pasti tahu banget. Pertama, kita punya Google Meet yang udah sering digunakan, ada Zoom juga, bahkan now mungkin yang udah update Windows-nya tiba-tiba ada logo Meet Now di ujung, dan Webex Meeting. Ini adalah alat-alat atau teknologi yang bisa digunakan buat pertemuan online, makanya bisa terjadi pertemuan secara sinkronus. Kemudian ada lagi aplikasi di dunia maya yang unfortunately I cannot bisa saya buka. Ya, ini adalah beberapa web atau aplikasi that we can use during the online meeting. Ya, kita udah tahu ya soal
si Google Form ini, Google Classroom. Google Classroom ini bisa bentuknya asinkronus atau sinkronus. Kenapa? Kita bisa aja melakukan sinkronus meeting di Google Form, Google Classroom, sorry banget. Google Classroom di sini, tapi by chat, sama kayak kalau kita gunakan Telegram and WhatsApp, semua itu by chat. Di sini nih, di YouTube juga bisa ya kalau kita mau kayak nge-live YouTube, tapi pada akhirnya yang terjadi adalah kita komunikasinya cuma by chat, komen di bawahnya tanpa bisa berinteraksi ngobrol langsung. Nah, kalau yang ini Mentimeter ini adalah kegiatan bisa dilakukan secara langsung. Itu kayak gimana sih Mentimeter? Mungkin saya pernah bikin polling. Nah, ini kayak polling kayak gini. Ini kan kalau pas kita nge-live Zoom atau Google Meet, terus kalian share pengen minta polling, ini bisa kita lakukan. Hasilnya bakal seperti ini. Oke, terus di sini juga ada polling di Telegram, saya baru coba kemarin di kelas writing deh. Jadi di situ bisa, jadi sambil chat kita juga bisa bikin polling kayak di Twitter sama di Instagram juga. Dan ada Padlet di sini. Padlet itu yang awal pernah kita gunakan. Coba ya, kita klik, bisa nggak ya? Oh, kayaknya bukan ya. Ini yang pertama kali kita gunakan ya. Nah, di sini aktivitinya kita bisa bilang sebagai sinkronus atau asinkronus. Sinkronus karena dia live ya. Kamu nulis sekarang akan muncul langsung, atau enggak saya tugasin aja tinggal nulis di sini. Kok kamu ya? Kalian teman-teman kalau saya tugasin terus langsung nulis bisa. Bahkan you can add comment here. Nah, ini bisa terjadi percakapan. Dan itu bisa terjadi secara langsung asinkronus. Oke. Terus kita punya kemudian tadi ya, kalau di sini ini sebagai activitiesnya bisa bikin polling, bisa masukin kayak tugas di Padlet, atau mungkin conversation di sini. Itu untuk activitiesnya. Kalau untuk materinya kita bisa gunakan yang secara sinkronus ya. Nah, kalau untuk assessnya, penilaiannya, ini adalah 4 atau bahkan cuma 3 sih yang saya gunakan buat kegiatan assessment penilaiannya. Kahoot kan udah pernah nyoba ya Kahoot. Nah, ada yang similar with Kahoot, yaitu quizzes. Next we're going to use this. Ini juga bisa secara langsung ataupun tidak langsung, sinkronus ataupun asinkronus. Terus Flipgrid di sini bisa sebagai self assessment. Coba kita buka nggak ya? Agak susah nih, sorry banget. Ya. Ini adalah tugas yang saya kasih ke anak keperawatan buat bikin self introduction. Kalian juga di sini bisa ngasih komen. Dan terakhir yang udah pasti yaitu Google Form. Google Form itu bisa dipakai buat quiz, bisa juga buat self assessment, itu bisa jadi. Well, that's a wrap. Wah, gak kerasa
34 menit loh, 35 minutes saya jawab. Thank you very much. Kalau kalian ngedengerin sampai akhir, thank you. And then after this, I will give you kayak kalau pengen nyobain quizzes kayak gimana, I will give you enggak example sih, tapi kayak saya ngasih quiz aja lewat quizzes. Dan itu nanti bentuknya kayak asynchronous. And then we only have two material before this semester end ya. Itu tentang how to make a lesson plan sama assessment. Kita ngomongin assessmentnya. Kalau ini kalau yang Flipgrid, Quizzes, Kahoot sama Google Form itu bisa jadi self assessment, nggak self assessment tapi assessment toolsnya. Kalau ini tentang bentuk-bentuknya, kinds of assessment. That's all for me. Thank you very much. Semoga nggak bosan mendengarkan selama 36 menit ke depan. Oke, see you. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.